Selawat dari ring salam semoga senantiasa Allah curahkan tahjun kita baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dan tak lupa kita pun senantiasa memperbanyak salawat dengan berharap kelak mendapatkan syafaat beliau pada yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu saudara berbahagia, sebelum kita masuk pada agenda rutin kita kajian Ahad, ada beberapa hal yang malam hari ini lebih spesial ya, karena satu, ada pengislaman yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Dan sebelum dari itu, ada hal penting pula yang ingin saya sampaikan pada panjenengan terkait dengan kondisi yang ya semua kita sama maklumi. Jadi pandemi COVID-19 ini ternyata semakin merajalela, Pak Ibu. Ya, panjenengan ngakui atau tidak, data yang masuk seperti itu. Kalau kita ingin realita, kenyataan yang sesungguhnya, ya datang ke rumah sakit. Kita akan melihat lobi-lobi rumah sakit penuh. Ya bersyukur yang dapat kamar kemudian terlayani dengan baik, meskipun enggak sehat borah gitu, tapi kan terlayani. Yang tidak sangat banyak, maksudnya tidak terlayani. Ya terbiarkan gitu saja. Ngeri Pak saya ngelihatnya. Ya Allah. Bahkan teman saya sendiri yang juga direktur TCU, direkturnya pemberangkatan haji RSI, Ustadz Bahtiar itu positif suami istri nggak oleh tempat, padahal yang pegang rumah sakit RSI nggak dapat tempat, akhirnya dirujuk di Kepanjen sampai segitu, nggak ada tempat sudah. Nah ini kondisi ini sebenarnya sangat-sangat rawan gitu loh, sangat rawan. Nah karena itu nanti selepas dari kajian ini kami dari BCM akan mengadakan rapat sama ketakmiran, baik dari Takwa maupun di ranting-ranting untuk mensikapi kondisi ini. Jadi bagaimana dengan ngaji kita yang ya biar bagaimanapun kita harus menjaga, karena di lingkungan kita panjenengan juga pasti juga mendengar. Saya tinggal di Jatigui, sudah terkenal Jatigui sekarang dalam kondisi plat merah. Ya sangat rawan Pak. Lebih rawan lagi karena kemarin ada kematian yang berturut-turut sampai 5 orang itu. Ya, entah itu betul positif semuanya COVID atau gimana saya tidak tahu, tapi ya ada yang pemakan malam ada, jadi ya enggak tanpa ada warga yang ikut karena memang kondisi COVID-nya ya seperti itu. Jadi memang sudah sangat rawan. Termasuk di Sumber Pucung mungkin ya tentu saya tidak boleh mengungkap ya. Tapi tetangga dari masjid ini ada gitu. Baru masih masuk. Nah, ini juga membuatku panjenengan harus ya sedikit mau repot lah ya. Jadi kalau kita di protokoli COVID seperti ini ya mungkin karena hal semacam itu, jadi memang sangat rawan. Sehingga kami berharap panjenengan tidak keberatan kalau harus bermasker, harus pakai hand sanitizer, kemudian sholat harus berjarak dan sebagainya. Wis sakniki mboten usah protes lah. Apa sholatmu apa ya sah, jarak wis gak usah protes ngono. Tak usah, wis enggak saatnya. Sholat apa usah nggih masker, wis gak usah perlu gitu sudah.
Terus wong kuno sama lek mempermasalahkan seperti itu. Sing pinter dalil, pinter fikih dari kita itu jauh lebih banyak di atas itu. Mereka paham. Lek kita hanya debat kusir seperti itu, enggak di sini tempatnya. Sudah, gitu aja loh. Jadi hal semacam ini hendaknya kita sikapi dengan hal-hal yang baik. Jangan membuat semakin resahnya pikiran kita, jiwa kita. Karena apa? Keresahan itu hanya akan membuat imun kula panjenengan turun. Saat turun itulah yang justru berbahaya gitu loh. Penyebaran COVID-nya akan semakin cepat pada tubuh seseorang di saat imun turun. Bahkan kita harus membuat hati kita ya apa carane masih gak duwe dhuwit mbuh piye carane sing seneng gitu loh. Usahakan kalau panjenengan tetap senang. Dan yang bisa seperti itu namun agama, nuwun sewu. Hanya agama yang membuat kalau panjenengan tetap senang itu agama. Sudahlah. Dalam kondisi COVID seperti ini ya memang harusnya kita sedih. Tapi apa kekuatan kita? Ya kan kita tidak punya apa-apa. Makanya kita memperbanyak ucapan hauqalah. La haula wala quwwata illa billah. Hanya Allah yang mampu, tidak bisa. Tapi bukan lantas kemudian kita pasrah bongkok, anu terserah Allah lah, enggak kena ya kena, enggak, itu salah, dolim itu namanya. Tawakal yang benar itu usaha dengan ikhtiar semaksimal mungkin, baru kemudian hasil ditawakalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis maskeran, wis sanitizer, wis dijaga distancingnya, ya kan, enggak ngumpul-ngumpul dan sebagainya. Kok sih kena? Ya memang cobaan sudah. Gitu saja, tapi kan sudah berusaha. Nah itu tolong perhatikan betul hal semacam itu. Karena apa Bapak Ibu? Tidak hanya kita takut tertular, justru sebagai orang Islam, kita itu justru yang lebih takut itu kalau membuat dolim orang lain, nularke. Awake nulari wong liya, itu kan dolim gitu loh. Karena kita tidak mau sanitizer, kemudian tidak mau maskeran dan sebagainya, akhirnya membawa penularan ke orang lain, gak cuma satu, gue mulih ngomai wong iku dan sebagainya, gak karu-karuan nanti jadinya, itu yang berbahaya. Nah itu kita berharap, kita berlindung kepada Allah, dan kita semuanya terlindungi dari wabah yang cukup mengerikan ini. Jadi intinya bahwa COVID ini masih ada, COVID ini masih menyerang pada kita sekalian. Karena itu kita harus tetap berusaha untuk menjaga diri kita masing-masing dan keluarga kita. Jangan lupa tetap menjaga makanan kita tetap bergizi. Gizi bukan berarti mahal loh Bapak Ibu. Sayur bayam misalkan itu sangat bergizi. Olahraga jalan kena matahari itu gizi. Ya, itu sangat dipentingkan. Bukan gizi harus 2 geng, harus ya itu bagus, tapi kan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing gitu loh. Nah karena itu saya sampaikan ini lebih awal supaya panjenengan besok bahwasanya mungkin nanti ngaji ini hasilnya nanti bagaimana di rapat itu akan di-share mungkin di grup-grup WA panjenengan semuanya. Apakah nanti tetap diadakan sebulan sekali atau bagaimana? Ya monggo, apa sama sekali tidak diadakan dulu. Ya saya tidak berani pastikan, nanti dirundingkan lebih dulu. Ya, di hasil rapat nanti baru kemudian kita share ke panjenengan semuanya. Intinya kita akan berikan yang terbaik buat panjenengan ya, dan juga yang terbaik sikap kita terhadap agama ini. Ya. Saya kira ini ngawali dari pengumuman yang saya sampaikan. Jadi untuk Masjid Taqwa akan direncanakan untuk kegiatan ngaji ini sesuai dengan hasil rapat yang nanti akan diadakan. Ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu saudara bahagia, kita lanjutkan pada rencana yang kemarin kita tunda, yakni masalah pengislaman. Saya minta datanya dulu.
Suaminya sendiri ya? Meninggal. Oke. Mic-nya sana ada satu. Assalamualaikum Bu Suratmi. Ada? Di Bu Suratmi ada mic? Orangnya sana saja, enggak apa-apa. Jangan ke sini. Belum. Sampun. Assalamualaikum Bu Suratmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini tersampai kepada saya bahwa panjenengan akan berniat masuk agama Islam. Iya. Dengan meninggalkan agama yang lama yakni Kristen, betul? Iya. Ada paksaan Ibu? Enggak. Ada. Murni karena keinginan lillah? Iya. Betul, oke. Kalau begitu saya butuh 2 saksi yang mungkin bisa ditunjuk. Iya. Dari keluarga kalau ada, atau kalau enggak ya dari Enggak. Bapak. Ditulis dulu aja sini. Ditulis dulu saksinya. Enggak ada. Oh, Pak Sokeh lah. Astagfirullah, Yai. Makanya aku kayak sopo ya tanya. Ya Sokeh. tidak. Iya. Ini enggak apa-apa. Iya. 2 orang, Pak. Iya. Gatot. Hah? Memang gue yang bebas saja, kita enggak apa-apa. Pokoknya ada saksi gitu loh. Ada di depan. Laki. Ya itu. Itu. Bebas enggak apa-apa, saksi itu kan cuma enggak harus keluarga. Enggak harus. Akhirnya siapa? 2. Oke. Oh, ini. Ini tuh. Pas. Masuk. Oke. Oke. Lu suaranya. Ya, nanti. Alhamdulillah rabbil alamin. Bu Suratmi, Ya. nanti setelah pengislaman ini ya, Iya. kita ikuti madhab Imam Syafi'i, panjenengan sangat diharapkan untuk mandi besar. Iya. Ya. Meskipun di mazhab yang lain boleh tidak, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan sahabatnya Iya. dikala masuk Islam itu setelah itu mandi besar. Iya. Kalau ada dicampur dengan daun bidara. Nanti mungkin tanya kepada ya jamaah ibu-ibu, saya kira tahu
Di Mas Hendrik itu ada daun bidara. Mas Hendrik. Oh ya. Untuk diberi aja. Sebelum panjenengan berikrar, maka perlu saya beri wawasan ya, atau pandangan bahwasanya agama Islam adalah agama yang di mana seseorang bila mau masuk ke dalamnya sangat mudah. Tidak bermodalkan apa-apa sama sekali, kecuali hanya berucap syahadat. Tidak harus bayar, tidak harus ganti pakaian, tidak harus punya ini, punya tidak. Islam sangat mudah, panjenengan mengucapkan syahadat dengan ikhlas diterima oleh Allah, masuk Islam. Begitu mudahnya. Iya. Tapi implikasinya sangat besar, Ibu. Ya ada berupa sebagai hadiah, yakni diampunkan dosa-dosa panjenengan nanti setelah ini. Jadi dosa-dosa sebelum masuk Islam itu, begitu bersyahadat masuk Islam, setelah itu langsung diampunkan dosa-dosa. Itu hebatnya Bapak Ibu. Kemudian yang memberatkan, bukan memberatkan sebenarnya, sebagai kewajiban, panjenengan akan dituntut membuktikan syahadatnya tadi itu sebagai pengakuan kepada agama yang baru ini, ya, melaksanakan apa yang diperintahkannya, bahwa panjenengan ngakoni tadi itu, bukti ini ya ngelakoni gitu. Ini yang berat. Mila untuk jamaah yang lain ya, kalau saya kira kalau misalkan yang sudah ngaji-ngaji ini saya kira tidak masalah. Ada orang-orang yang mereka sudah bersyahadat, tapi giliran diminta oleh Allah dipanggil untuk sholat gak teko, terus piye coba? Padahal azan itu kan mengingatkan lagi, asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya itu kan. Iya. Kemudian Allah minta hayya 'alas shalah, ayo sholat. Tapi buktinya Masjid Ronor ini ya sepi, gak pati penuh. Meskipun Rasul SAW bersama sahabat-sahabatnya itu sholat jamaah, begitu rajinnya berjamaah, tapi nyatanya ya banyak yang gak hadir berjamaah. Ya kalau nanti sholat di rumah ya masih alhamdulillah. Tapi kalau kemudian malah luput terus. Subuh kerinan, zuhur sibuk, asar istirahat, maghrib belok TV, isya keturun, terus nah kalau seperti itu kan bahaya Bapak Ibu, ya kan, bahaya. Jadi kalau ada peristiwa pengislaman seperti ini, hendaknya kita bisa mengambil satu pelajaran Bapak Ibu, betapa kita selama ini kadang mengabaikan Islam, sementara orang yang lain ingin masuk Islam. Sering saya sampaikan kan di sini, bahwa selain Islam tidak diterima, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima dia darinya. Wa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang sing paling rugi. Apa rugi? Iya, rugi karena selama hidup di dunia tidak mampu membuat dia berprestasi akhirat. Gawe api, mek dibalas nang dunia tok. Akhirat gak oleh apa-apa. Lu kan rugi, Pak. Padahal kita mau masuk Islam, gelem beragama Islam, nang dunia ya oleh, di akhirat disempurnakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dikatakan dengan bahasa khasirin, merugi. Wong sakjane iki kudune bati akeh kok malah rugi. Nah ini yang kula panjenengan harus pirsa. Jadi Islam yang sudah ada pada kula panjenengan ini hendaknya betul-betul terpegangi dengan baik. Nah maka pernah malaikat Jibril ya, dalam hadis yang sedikit panjang, kalau panjenengan cari itu di Arba'innya Imam An-Nawawi di nomor 2 itu. Ya Muhammad akhbirni anil Islam, kata malaikat Jibril. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ceritakan kepadaku apa itu Islam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Islam itu ya sebagaimana malam ini akan kita lakukan. Pertama, engkau bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, ora ono sing berhak disembah illallah kecuali mung Allah. Jadi lek urusan sembah menyembah ki ora ono liyane wis. Ndak ada. Mung Allah. Itu jangan coba-coba nyondongke, miringne aja. Tujuannya jelas satu, lurus wis. Kata sampai dikatakan sebagai siratul mustaqim. Wa ana hadza siratul mustaqim, fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Bahwasanya inilah agamamu yang lurus, kata Allah. Jalanku yang lurus. Maka ikuti jalanku yang lurus itu. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili, karena hanya akan membuat jauhnya kalian dari jalanku, kata Allah. Ya Islam ini jalannya Allah. Di mana kula panjenengan akan tersampai pada tujuan. Kan itu bersyukur Bu Suratmi itu malam ini berkeinginan untuk masuk Islam. Iya. Dengan harapan nanti akan tersampai pada tujuan yang bagus gitu loh. Insya Allah berakhir dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sing kula panjenengan cari ya Pak Ibu. Mung ridhonya Allah. Kula panjenengan mirsani sakniki umat Islam padha kaya ngono ya Allah, Islam ki gawe golek ridho, enggak ge teman-teman kaya ngono kuwi suwedhi. Suwedhi. Lho Islam Indonesia niku sakniki suwedhi betul. Dukono apa wis jerone apa ana PKI-ne tah ya apa sing diwacak-acak karu-karuan kula panjenengan. Biyen ki ora kaya ngene gitu loh. Ndak seperti ini, biyen itu nyaman gitu. Ada ibadah sakniki gak waduh ya wis. Nah maka bersyukurlah dengan Islam sing kula panjenengan kadang-kadang ini. Kemudian yang kedua, ini saya tutupkan dulu sebentar sebagai wawasan, nanti tidak selesai. Wa tuqimas shalah. Ini tugas pertama sing kula panjenengan khususnya Bu Suratmi itu harus jaga. Yakni mendirikan sholat. Niki mboten saged ditawar Ibu nggih nanti. Tidak bisa. Panjenengan dalam keadaan sehat ya sholat seapi-apike. Tapi lek nanti dalam keadaan sakit tetap kudu sholat tapi saisone lho gitu loh. Nggih. Jangan aku gak sholat sih apa loro, ndak boleh. Tetap ndak boleh. Meskipun sakit tetap kudu sholat. Cuma saisone. Gak iso wudu nggih banyu tayamum lho. Gak iso ngadeg lungguh, gak iso lungguh. Panjenengan pinarak kados yang sehari ngaten sambil layan turu ndak apa-apa boleh sampai mau rentek hati nih gitu. Kalau memang itu bisanya ya dituntut itu ya, kecuali kalau orang sudah koma belum mati tapi koma tidak bisa, itu pembicaraannya lain nanti bagaimana nanti kalau sudah siuman dan bagaimana itu urusan nanti terlalu panjang. Tapi yang jelas selama masih bisa untuk ditegakkan, entah bagaimana caranya pun tetap harus sholat itu ditegakkan, tidak boleh. Jadi ini yang panjenengan harus pegangi dulu. Karena itu nanti selepas dari pengislaman ini, Bu, panjenengan harus segera belajar ya, seiring dengan materi tauhid, ya. Kemudian perintah sholat ini diusahakan betul-betul dipelajari dengan baik. Kenapa saya katakan tauhid juga diutamakan? Karena amal kebaikan kula panjenengan nanti akan berdiri di atas ketauhidan ini.
Dari makna tauhidnya ya dari syahadat tadi itu. Jadi jangan sampai kalau nanti panjenengan sudah masuk Islam seperti ini, nggih, nanti kemudian masih kebiasaan agama yang lama yang dipakai, tidak boleh. Termasuk di iktikadnya ketuhanannya tidak boleh. Misalkan nggih, nuwun sewu, saya tidak jelekkan ya, cuma memberi informasi kepada Bapak Ibu yang lain. Misalkan di agama yang lama panjenengan mengiktikadkan bahwasanya Yesus itu anak Tuhan, misalkan gitu ya. Jangan selama ini pegangi itu, misalkan gitu. Lek ndonga ya Tuhan Yesus, misalkan gitu. Maka begitu jenengan masuk Islam itu harus ditiadakan sudah. Yesusnya ganti Allah, Allah, Allah tok wis pokoknya harus. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb gitu. Harus begitu. Lek sik campur aduk, batal ini tidak bisa. Syahadat malam ini bisa batal. Jadi kalau kita sudah mengakui nanti asyhadu alla ilaha illallah, ya sudah semuanya tebal. Yes. Lebih jelasnya lagi nanti ya dengan kajian-kajian, dengan ngaji-ngaji. Ya syukur-syukur panjenengan mungkin punya saudara. Sini ada ya Soke ini. Panjenengan bisa banyak konsultasi pada beliau dan sebagainya, mungkin buku-buku fikih yang bisa dipelajari. Jenengan jangan nun sewu terfokus pada aku Muhammadiyah apa NU ya, enggak usah itu. Kula panjenengan ki wis bebas mawon ngoten lho. Enak mawon gitu loh. Jadi enggak beban. Jadi tidak mempermasalahkan hal semacam itu, tapi fokus pada sing penting kudu Allah sing disembah. Sing dinut wong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duduk sing liyane ngono tok. Kalau itu sing kula panjenengan cepengi enak pun. Usia kula panjenengan ki nek wis 40, 50, 60, fokusnya akhirat. Harus sudah wis. Dadi wis ojo fokus tukaran. Fokusnya akhirat wis. Endi sing kok misalkan datang waktu subuh, fokus akhirat ya salat subuh. Salat subuh terbaik gimana? Berjamaah. Mari subuhan ya apa? Maca Quran. Iku fokusnya sudah. Masuk jam 8 pagi, waduh ini sholat duha, ya sudah sholat duha. Baca Quran, baca istighfar di situ kan sholatu awabin. Itulah fokus orang-orang yang sudah usia 50, 60, 70 tahun. Mau apa lagi? Wis gak usah gadang-gadang aku teningkat omahku dadi 5 misalkan, ora perlu. Fokusnya sudah ke alam yang beda. Ini nun sewu, beberapa hari ini kan teman-teman kita banyak yang lebih dulu jamaah kita. Sudah pada berangkat lebih dulu Pak. Yang biasa duduk di situ 2 hari yang lalu Pak Heri berangkat. Dia sudah malam kedua ini, malam ketiga ini di alam barzah. Saya sering sampaikan panjenengan, ayo persiapkan malam pertama di kubur kok ya opo. Itu kan harus kita siapkan. Apa kita tidak pernah bayangkan ya Allah, engkau nang kubur pertama kali ki piye? Lu ngeri loh Pak. Ngeri Pak, sungguh ngeri. Lu lek itu ndak kula panjenengan persiapan kok gak kaget. Sik suwi bu urusan dunya roh dipanggil lu. Pindah nang alam sing kula panjenengan sama-sama ndak tahunya. Tapi kalau sudah kula panjenengan prediksi sebelumnya sebagaimana Kanjeng Nabi supaya bebas fitnah kubur, ayo lek gurung turu ki maca tabarok. Itu keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lek saged panjenengan apal wong 30 ayat. Coba lek jenengan badhe sare niku salat wudu dulu, kemudian salat 2 rakaat. Syukrul wudu. Mari salat maca tabarok. Mantun-mantun bermuhasabah diri apa yang kita jalani sehari ini tadi. Lek dosa yo ndang njaluk sepuro. Lho kan enak to, Pak. Lek dosa nang nggih liyan yo ndang mungkin kirim WA atau ya apa. Jangan sampai nanti tidur kula panjenengan sik nggawa. Ya Allah. Rasa mangkel nang tangga, rasa mangkel nang kanca. Iku bahaya, Pak. Bahaya.
Kenapa saya katakan bahaya? Karena boleh jadi waktu tidur kula panjenengan ini nanti pas dipanggil. Terus kapan jaluk sepurone? Itu yang kita harus hati-hati. Dan kita akan sama-sama menjalani itu apa Ibu? Kalau kita mengingat pandemi seperti ini, seakan-akan kita tidak jauh dari itu. Mungkin saya dulu, mungkin panjenengan sama-sama tidak tahu, tapi yang jelas kita harus sama-sama mempersiapkan diri. Al-Qayyis kata Nabi, man dama nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadilah wong sing cerdas, orang yang mampu menahan hawa nafsunya dan berbuat untuk hari setelah kematian, ya itu yang harus kita pikirkan. Nah karena itu Bu Suratmi, bahwasanya pilihan panjenengan kepada agama Islam ini adalah satu hidayah dari Allah. Saya tidak ada kemampuan, jamaah yang lain juga tidak ada kemampuan untuk giring panjenengan masuk Islam, itu tidak ada. Kecuali betul-betul hidayah Allah. Nah karena itu syukurilah nantinya dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Mudah-mudahan dengan seperti itu Islam yang panjenengan pilih ini benar-benar membawa keberuntungan di dunia wal akhirah. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu sekarang bahagia, saya akan langsung pada prosesi ini. Bu Suratmi nanti langsung ikuti saya nggih. Dari syahadat yang nanti akan saya bacakan, panjenengan mengikuti pelan-pelan dan yang lain sebagai saksi. Sampun siap Bu Suratmi? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu 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 alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Sahih. Saged diterami? Saged, alhamdulillah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu bima khalaqtana wa razaqtana hadatana ala mutanaqatana wa rizqana. Lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu bil Qur'an wa lakal hamdu bil ahli wal mali wal mu'afah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Orangnya suruh anu dulu. Dua-duanya ya. Sambil kita menunggu tanda tangan dari persyaratan untuk KUA, karena nanti akan merubah KK dan KTP. Itu sebagai penguat untuk hari-hari ke depan. Karena sering terjadi tanpa itu kita masih bisa dituntut oleh pihak yang berwenang dalam arti agama yang lama. Sehingga kalau ada apa-apanya kita aman dengan itu, tinggal menunjukkan ada saksinya, ada bukti semuanya. Oke, saya kira itu. Baik Bapak Ibu sekalian berbahagia, saya lanjutkan pada kajian kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian berbahagia, mengiring dengan
Islam sing kula panjenengan sudah pegangi selama ini ya. Banyak hal-hal yang sebenarnya terabaikan dari kita sekalian. Jadi Islam ini seakan-akan tidak begitu indah lagi gitu ya. Islam ini kayak barang ya selek ngelakoni pun kadang nuhun sewu sak kobri. Niki prihatin Bapak Ibu sebenarnya. Kita tidak ngeritik siapapun tidak. Cuma kita prihatin padahal ini adalah pegangan pokok di kala kula panjenengan nanti saat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama abdi yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidak bergerak kaki seorang hamba kelak di hari kiamat itu sebelum ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Waktu, Pak. Cobalah kita evaluasi diri kita sendiri saja. Mulai dari pagi tadi. Sebenarnya Allah kan sudah perintahkan ibadahnya itu mulai kita bangun. Dan bangunnya Allah sudah atur. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak. Dadi ora oleh semalam suntuk ki mung gawe turu gak oleh. Kudu ana sing gawe ibadah. Ini yang saya katakan betapa Islam ini kayak dicuekne wae gitu loh. Tangi wengi mau nangel lho coba. Dia ngaku sebagai seorang hamba tapi Allah minta bangun waktu malam. Iku ora gelem. Terus nanti waktu sama-sama berhadapan dengan Allah. Terus waktu Allah tanya loh, aku kan nyuwun tangi loh sampai nek wengi. Jawabnya kira-kira piye? Kira-kira bagaimana kita nanti akan menjawab? Jelas-jelas Allah nyampaikan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak. Jangan dilihat nafilahnya. Jangan Allah itu kan nafilah, tambahan, mung sunah. Ngelihatnya sapa sing nyuwun dhisik. Lu yang minta ki Allah, Pak. Allah yang minta kula panjenengan bangun waktu malam ini. Belum lagi Rasul sampaikan yanjilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala sama itu kullalaim. Hina sulusul lailil akhir. Allah yang Maha Kudus itu turun ke langit bumi kata Nabi. Dikala malam tinggal sepertiga yang akhir. Fayakul kemudian Allah menyampaikan man yad'uni fa astaji bala. Sapa sing ndonga tak kabulke. Iki sakjane wonten perkara besar, Pak. Sapa sing ndonga tak kabulke. Bayangkan kalau seseorang kemudian berpikiran cerdas. Ya Allah, kula mboten nyuwun napa-napa. Kula nyuwun ridho panjenengan ya Allah, ya Allah. Loh kenapa enggak itu yang kita minta? Apa kita sudah yakin bahwa kita dapatkan ridho Allah? Kan belum toh, Pak. Kenapa kita enggak ya tiap malam terus mau ridho, ya Allah yang kami minta ridhomu ya Allah. Allah itu kalau sudah ridho Bapak Ibu, apapun yang kula panjenengan lakukan baik jadinya. Dan itu enggak mudik dunia, enggak. Sampai akhirat. Itu kalau sudah diridhoi Allah, enggak ada kesulitan sama sekali. Nanti di dunia kalau panjenengan akan ditunjukkan jalan-jalan mudahnya. Man yad'uni fa astajibah. Sapa sing ndonga bakal tak kabulno. Ayo nyuwun, tapi syaratnya ayo tangi wengi dhisik. Dan ini ya saya katakan tadi menjadi iman yang cacat. Kalau kita habis ngaji seperti ini, lantas malam kok sih gak gelem tahajud, kuwi imane sik cacat, jelas sik cacat.
Kenapa? Loh, pangeran minta bangun kok enggak mau. Berarti kan dia sudah merasa cukup dengan dirinya sendiri. Enggak boleh, Pak. Ya kalau orang-orang yang belum ngaji, ya kita wajar lah dalam arti itu. Kita wajar. Tapi kalau kita sudah ngaji seperti ini, mari ngono. Jam 3, setengah loro, jam loro. Si abot untuk berdiri di hadapan Allah. Maka tolong tanyakan iman kita masing-masing. Orang yang sering berduaan dengan Allah di saat malam di dunia ini, maka dia tidak takut di saat nanti dia di akhirat berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah sering berdua dengan Allah di dunia. Bertakarub pada Allah. Itu saat yang terindah, Bapak Ibu. Saat terindah. Kalau panjenengan bayangkan jam 2:30 bangun, kemudian ambil air wudhu. Gak ada orang tahu. Sing krungu mung tetesane banyu. Tetesan air itu sebagai rahmatnya Allah membawa dosa kula panjenengan protol. Itu air wudhu. Sehingga saat panjenengan Allahu Akbar, nangis Pak, nggak ada suara yang terdengar kecuali suara panjenengan yang mungkin hanya sekelumit ukuran 2x3 ruangan itu, tapi hakikatnya seluas langit bumi terdengar suara itu, Pak. Menggema ke Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya kula panjenengan disuwun untuk bangun. Man yad'uni fa astajib lahu. Wa man yas'alni fa u'tiya. Sing njaluk tak wenehi. Donga dikabul, njaluk dinehi, kurang penak piye coba. Tinggal kula panjenengan ngerinci, ya Allah. Kula nyuwun agami niki tetep ya Allah. Sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati loh, Pak, ada jaminan loh kalau panjenengan. Tidak ada jaminan bahwa iman ini akan terbawa terus. Kecuali kalau panjenengan minta terus ke Allah, ya Allah, jaga iman ini ya Allah sampai menghadapmu. Ini penting, Pak. Sangat penting. Kenapa? Kadang kalau panjenengan dibandingkan kan gini wis. Antara datang waktu melaksanakan perintahnya Allah, apa itu sholat isya, subuh, atau bahkan tahajud misalkan gitu ya, datang sholat isya, perintah ada adzan. Harusnya hati seorang beriman itu kan senang loh. Mestinya kan senang. Alhamdulillah ya Allah masih bertemu waktu isya. Aku bisa menghadapmu ya Allah dengan 4 rakaat yang Engkau fardukan. Senang Pak, harusnya kan gitu. Tapi senangnya ini dibanding dengan misalkan pas nonton bola, waduh, engkau jam 8 ono bal-balan, misalkan Arema musuh ndi. Senengnya hati kula panjenengan dibandingkan dek senengi sholat tadi itu seneng sing ndi. Itu bisa menjadi ukuran Bapak Ibu nun sewu. Antara senengnya hati menghadap Allah tadi itu dengan menghadap bola, itu bisa menjadi ukuran. Ya apa seseorang akan mati muslim kalau dia lebih senang yang seperti itu daripada senang menghadap Tuhannya. Loh kan mesti kalau panjenengan prediksikan itu. Tapi kalau ada orang, ya Allah, guru ngeden ki wis berangkat, itu kan sudah menunjukkan rasa cintanya yang tinggi kepada Allah. Guru ngeden ki berangkat. Karena saking selak gak betah ingin ketemu Allah. Ada orang yang begitu. Nah, maka saat malam tiba seperti ini, berbahagianya dia, senang sekali. Karena nanti bisa sholat tahajud, bisa qiyamul lail, bisa baca Quran. Sehingga berpesta poralah dia dengan ganjaran dan pahala di kala malam. Itu ciri orang yang beriman. Jadi salah satu ciri orang beriman itu Bapak Ibu, malam harinya dia panen pahala. Panen pahala.
Kenapa? Karena dia sedikit tidur, memperbanyak ibadah. Itu yang kula panjenengan harus usahakan. Dan yang ketiga, kata Nabi, kalau minta ampun, diampunkan. 3 hal besar Allah suguhkan di saat sepertiga malam yang akhir khususnya. Donga dikabulke, minta dinai, dosa disepuro. Bayangkan orang seperti ini ya Pak Ibu. Selesai tahajud, dia ndonga. Doanya makbul. Kan benak. Sering saya sampaikan pada panjenengan, lek ndonga di saat-saat seperti ini, ojo ndonga nyuwun sing cilik. Jangan minta yang kecil. Mintalah yang besar. Besar dalam arti hingga akhirat. Contoh yang besar itu mati husnul khotimah. Itu besar Pak, penting. Terbebas dari fitnah kubur, penting. Dibangkitkan dalam keadaan terbaik kelak di akhirat. Kan sering saya sampaikan pula bahwa panjenengan nanti kalau panjenengan ini dibangkitkan berbagai bentuk. Ada yang kepala di bawah, ada yang kepala bentuk khimar, ada yang nanti tenggelam dengan peluhnya. Ora iso obah, ora iso apa, sampai pokok tangi wis bangkitkan jepret, wis gak iso obah. Ya sampai ditanya 4 hal tadi itu. Gak iso obah, sampai yang tenggelam. Nah maka Nabi memberi solusi kula panjenengan. Lah ini monggo di sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Jenengan kantun milih wis. Di antara 7 itu lek sok kabeh ya alhamdulillah gitu loh. Paling tidak kan warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang sing hati niki wis gantol nang masjid. Pikirane mau nang masjid to. Sampai-sampai wong goleki, "Nondi lek wong nang masjid kono sampean goleki mesti nang masjid." Guru ngatan wis nang masjid. Ya Allah. Orang seperti itu salah satunya yang akan mendapatkan perlindungan, naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh ini monggo diraih, artinya sing tenanan ayo. Ingat fitnah ini akan semakin besar Bapak Ibu. Hari-hari ke depan bukan malah nanti penak, enggak, percayalah, semakin berat. Semakin berat. Maka senyampang sekarang bisa bangun malam, ayo bangun malam. Bisa baca Quran, ayo segera baca Quran. Paling penak sudah golek pahala maca Quran ki paling penak. Paling penak kenapa? Cepet oleh akeh lho, lek oke-okean cepet Quran kuwi, Pak. Per huruf ngitungi. Man qara apa harfan min kitabillah falahu hasanat. Huruf satu kebaikan, wa hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan tadi itu dilipatkan 10 kali lho coba. Lah panjenengan mau sak ayat terus pirangane huruf. Ngerti gak ngerti ya diganjar sakmono. Hebat kan? Apa menelek sampai sak lembar? Apa menelek dihafal? Jadi kenapa derajat orang yang menghafal Quran itu tinggi diantaranya itu Pak. Orang nak ceritane wong ngapalne sak ayat kemudian mek sekali maca sret enggak. Bolak-balik supaya hafal ki. Loh iya. Supaya bisa hafal nempel di sini tanpa baca itu bolak-balik itu sudah huruf berapa itu. Itulah kenapa tinggi derajatnya orang menghafal Quran. Nah, maksud saya monggo waktu kula panjenengan ini loh nggih. Kita sama-sama, bukan berarti saya lebih efektif menggunakan waktu, tidak. Saya pun juga menasihati diri saya sendiri dengan harapan sama-sama kita bisa menunjukkan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena terus terang kalau panjenengan dikejar dengan waktu Bapak Ibu. Dikejar dengan waktu. Cobalah saudara-saudara kita, jamaah kita yang lain yang sudah lebih dulu berangkat ini menjadi pelajaran. Almarhum Pak Mujiono subuh-subuhan di sini. Jam 6 meninggal, lu coba. Subuh di sini. Di saya, subuh di saya. Kalau Jumat
subuh di sini memang. Tapi tidak tahu hari apa itu, subuh adik saya. Jam 6 meninggal. Itu Pak. Ya, saya bersyukur Pak. Rajin ibadahnya, ngajinya rajin. Pak Heri. Terakhir di sini Jumat itu ya, ngaji. Pak Heri itu. Pak Heri itu saya ke Ngajum ikut ngaji. Jatigui ikut. Sini. Pasku. Di Pasku ikut ngaji juga loh Pak. Sekarang sudah tinggal nikmati. Loh itu loh harapan kula panjenengan. Lek wis ngono kan nuwun sewu gak rugi kan Pak. Waktu sudah efektif digunakan untuk ngaji. Bersyukur sekali orang-orang yang bisa hadir di tempat-tempat ngaji seperti ini ya Pak Ibu. Itu cuma sayangnya enggak langsung diketokke oleh pangeran iku apa. Kau coba ganjaran diketok nih ya Allah Bapak Ibu. Betapa nyesalnya orang-orang yang tidak bisa hadir pengajian-pengajian seperti itu. Ya. Nah maka monggo efektif waktu kula panjenengan ini betul-betul digunakan untuk itu. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, jangan lupa dengan waktu yang relatif singkat ini kula panjenengan mencari amal yang isok berganjar yang sangat banyak. Sering saya sampaikan, ayo ndang golek amal sing kula panjenengan isok bukan hanya sekali itu tapi terus sifatnya jariah. Tapi kalau yang hari ini sih merasa gurung aman dengan jariahnya, ayo cepat-cepat berjariah. Harus segera Pak, jangan sampai nanti keteratan. Nek panjenengan misalkan sekadung nggih nuwun sewu ada orang mungkin kebablasan enggak sempat itu tahu-tahu berangkat belum berjariah. Ya kalau nanti pas anaknya punya anak sing soleh, solihah, eling waduh bapakku biyen kate wakaf iki gak sempat tak wakafnya. Mending Pak. Lah lek mek rebutan coba. Kalau cuma hanya buat rebutan, dek sing golek gak oleh apa-apa, wong rebutan anake tukaran malah oleh dosa. Nah maka mumpung kita masih ada waktu, ada kesempatan, panjenengan yang bisa atau ada kemampuan untuk wakaf, berjariah, apakah itu tanah, apakah itu bangunan atau apapun sudah, pokoknya terserah panjenengan sesuai kompetensi kemampuan masing-masing, ayo mempersiapkan diri gawe mulai. Harus itu sudah. Supaya apa? Supaya tidak nyesel Bapak Ibu, supaya tidak nyesal. Karena kita masing-masing nanti akan bertanggung jawab sendiri-sendiri. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu gak mendapatkan apa-apa kecuali dari yang dia usahakan. Dene oleh teko liyan-liyane iku tambahan. Sing utama dhisik. Pengin oleh ganjaran salat ya kudu salat. Gak iso. Ya kudu salat. Iki pokok. Kata saya sering pesan, jangan sampai sholat ini protol. Apa? Lek kadung protol sholat, gak diakoni maneh. Mbok ya apa tambahane gak iso. Ndak bisa. Ibarat baju kate ditempel-tempel apa ning klambine ra ono. Kudu ono klambine dhisik. Dene ono kurangi tempel bisa gitu loh. Nah maka usahakanlah Pak Ibu sekalian bahagia, waktu-waktu kita benar-benar waktu-waktu yang manfaat, efektif untuk kita sekalian. Mudah-mudahan dengan masuknya Islam Busratmi ini membawa kita sekalian sama-sama menjadi hamba-hamba Allah yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kiranya ini kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.